Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah secara karunia, sehingga kita dapat selalu belajar dan belajar walaupun kondisinya seperti ini. Saya Ainun Hakim akan mempresentasikan yang namanya jenis metode pembelajaran. Oke, jenis metode dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pendekatan. Di antaranya yaitu yang pertama berdasarkan pemberian informasi. Apa saja yang berdasarkan pemberian informasi? Yaitu yang pertama metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi. Dan yang keduanya yaitu berdasarkan penugasan. Berdasarkan penugasan yaitu metode latihan atau drill, metode penugasan resitasi, metode permainan, metode kelompok kerja workshop, metode studi kasus, dan metode karya wisata. Dan juga adapun berdasarkan pemecahan masalah, yaitu yang pertama metode curah pendapat, brainstorming, metode diskusi kelompok, metode rembuk sejoli, metode diskusi kelompok kecil atau bisa disebut bus group, dan metode panel, metode forum debat, dan metode seminar dan metode simposium. Dan adapun metode-metode yang lain yang secara teori itu menjangkut tentang suatu pemberian informasi, berarti bisa dimasukkan ke dalam jenis-jenis metode berdasarkan pemberian informasi. Dan jikapun metode tersebut jenisnya sebagai penugasan, bisa dimaksud berdasarkan penugasan. Di sini saya akan mendefinisikan yang namanya metode ceramah. Apa itu metode ceramah? Metode ceramah yaitu cara menyampaikan informasi secara lisan yang dilakukan oleh sumber belajar kepada para warga belajar. Metode ini merupakan yang paling banyak digunakan dalam kesempatan yang penyampaian informasi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. B. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu cara penjelasan informasi yang pelaksanaannya saling bertanya dan menjawab antara sumber belajar dengan warga belajar. Yang ke-C, metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu cara memperagakan sesuatu hal yang pelaksanaannya diawali oleh peragaan sumber belajar kemudian diikuti oleh warga belajar. Metode curah pendapat atau bisa disebut brainstorming. Metode brainstorming atau curah pendapat yaitu cara untuk menghimpun gagasan atau pendapat dari setiap warga belajar tentang suatu permasalahan. Metode diskusi. Metode diskusi kelompok yaitu cara pembahasan suatu masalah oleh sejumlah anggota kelompok untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang F. Metode rembuk sejoli. Metode rembuk sejoli yaitu cara memecahkan suatu masalah yang pelaksanaannya warga belajar dalam kelompok dibagi secara berpasangan, kemudian dalam waktu yang singkat masing-masing kelompok membahas suatu masalah dan diakhiri dengan penyampaian laporannya oleh masing-masing juru bicara dalam kelompok besar. G. Metode diskusi kelompok kecil atau bus group. Metode bus group yaitu cara pembahasan suatu masalah yang pelaksanaannya warga belajar dibagi dalam kelompok kecil di antara 3 sampai 6 orang. Pembahasan suatu masalah yang diakhiri dengan penyampaian hasil pembahasannya oleh setiap juru bicara pada kelompok besar. Yang H. Metode panel. Metode panel yaitu cara pembahasan suatu masalah melalui kegiatan diskusi dilakukan oleh beberapa ahli dari berbagai keahlian di hadapan warga belajar. I. Metode forum atau debat. Metode forum adalah cara pembelajaran yang dilakukan melalui diskusi terbuka yang disampaikan oleh beberapa narasumber dengan topik masalah kontroversial. Metode seminar merupakan yaitu cara penyampaian informasi berdasarkan hasil penelitian yang diikuti dengan kegiatan diskusi oleh seluruh warga belajar di bawah bimbingan sumber belajar.
Metode simposium. Metode simposium yaitu cara penyampaian materi secara lisan yang dilakukan beberapa kegiatan ceramah oleh beberapa orang narasumber. Metode latihan atau drill. Metode drill yaitu cara melatih warga belajar tentang kegiatan tertentu secara berulang-ulang dengan materi yang sama. Metode penugasan. Metode penugasan atau resitasi yaitu cara pemberian tugas yang dilakukan oleh sumber belajar kepada warga belajar yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Metode diet. Metode diet yaitu cara komunikasi di antara dua orang baik secara lisan maupun tertulis, terutama menyangkut identitas dari masing-masing pribadi. Metode kubus pecah atau broken square yaitu merupakan metode cara penyusun pecah-pecahan bujur sangkar yang dilakukan oleh 4 atau 5 kelompok menjadi bentuk bujur sangkar yang utuh. Yang ke P, metode bermain peran. Metode role playing yaitu cara bermain yang pelaksanaannya berupa peragaan secara singkat oleh warga belajar dengan tekanan utama pada karakter sifat seseorang dasar memerankan cuplikan tingkah laku dalam situasi tertentu, yaitu dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dengan masalah yang baru dipecahkan. Yang ke metode sosiodrama. Metode sosiodrama yaitu cara permainan yang pelaksanaannya berupa peragaan oleh warga belajar dengan tekanan utama pada karakteristik sifat seorang dengan dasar memerankan tingkah laku dalam situasi tertentu dengan didasarkan pada cerita yang utuh yang dilanjutkan dengan kegiatan diskusi tentang masalah yang baru diperagakan. Metode simulasi. Metode simulasi yaitu cara permainan yang berupa cuplikan suatu situasi kehidupan nyata yang diangkat ke dalam kegiatan belajar. 5. S. Metode kelompok kerja workshop. Metode kelompok kerja adalah cara pembelajaran yang melibatkan peserta dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas. Metode studi kasus. Metode studi kasus yaitu cara penelaahan suatu kasus nyata di lapangan melalui kegiatan penelitian yang diakhiri dengan kegiatan penyampaian laporan. U. Metode karyawisata. Metode karyawisata yaitu cara pengunjung suatu tempat objek dengan tertentu dengan melibatkan seluruh warga belajar dengan kegiatan ada unsur-unsur karya dan unsur-unsur wisatanya. Dan biasanya metode pembelajaran di sini ada pun langkah-langkah dan kelebihan dan masing-masing di antara metode-metode tersebut. Dan bisa kita simpulkan jenis-jenis metode dapat dikelompokkan. Yang pertama berdasarkan pemberian informasi, kedua berdasarkan penugasan, yang ketiga berdasarkan pembahasan masalah. Di sini adalah kelompok-kelompok di dalam jenis-jenis metode. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.